Pemirsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga pada Jumat pagi 16 Mei 2025 menggelar forum group discussion bertema Navigating a Changing Media Landscape atau menavigasi landscape media yang berubah. Acara ini dibuka secara langsung oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Profesor Dr. Dian Agustia. Dan para narasumber yang hadir adalah Imam Brotoseno selaku Direktur Utama LPP TVRI, Profesor Dr. Ganjar CP, Guru Besar Perilaku Konsumen Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga, Putut Darmawan SEMM selaku Kabid IKP Dinas Kominfo Provinsi Jatim. Adapun panelis kegiatan ini adalah para praktisi di media, baik televisi, radio, juga online. Salah satunya adalah pimpinan redaksi JTV, Abdul Rokim. Yang jelas, bisnis media dilanda disrupsi, tidak selalu berakhir dengan cerita sedih. Beberapa media bertahan, bahkan melawan, menunggangi gelombang perubahan. Bagaimana hasilnya? Simak selengkapnya dalam dialog khusus berikut ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam Brotoseno, Direktur Utama LPP TVRI. Yang saya hormati Ibu Selita Ratna Dewi Agustin, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, yang karena sesuatu hal harus mendampingi di Jakarta, diwakilkan oleh Bapak Putut Darmawan. Dan yang saya hormati tentu saja seluruh media yang hadir pada pagi hari ini dalam acara fokus group discussion dengan tema Navigating a Changing Media Landscape. Dan Ketua Departemen Manajemen Bapak Profesor Ganjar Primananto. Saya ini harus hati-hati kalau mengatakan lengkap Prof. Ganjar, karena kalau di belakangnya saya berhenti jadi tidak bahaya ya. Baik, tentu saja tim saya sebagai Wadek 3 yang memang berhubungan dengan hari ini, begitu, Bapak Dr. Rizky Sridadi, Profesor Rizky Sridadi, tentu saja rekan-rekan mahasiswa dari S1, S2, S3, Ketua Himpunan Mahasiswa yang hadir. Rasanya hari ini menjadi lengkap karena topik ini sangat menarik tentang navigating a changing media landscape, karena perubahan yang memang cukup luar biasa. Sehingga perubahan landscape media ini tidak dapat dianggap sebagai suatu fenomena sektoral semata, melainkan merupakan transformasi multidimensi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara kita mengakses informasi, membentuk opini publik, hingga bagaimana organisasi menata struktur, sumber daya, dan strategi komunikasi. Perubahan ini menuntut adanya pelaku di industri media untuk mampu beradaptasi, menata ulang, merumuskan strategi komunikasi yang efektif, serta mengelola sumber daya manusia secara cermat. Dalam konteks inilah maka forum diskusi bersama beberapa unsur baik akademisi, pelaku industri dan masyarakat ini sangat diperlukan untuk mencari alternatif dan solusi yang efektif untuk mengelola perubahan yang terjadi dalam industri media dan hiburan. Atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini, para narasumber, praktisi industri, mitra media, serta seluruh pihak yang mendukung.
Sungguh kehadiran Bapak Ibu ini mencerminkan semangat sinergi antara dunia akademisi dan dunia profesi yang saling menyikapi perubahan besar yang tengah kita hadapi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa TV tidak akan mati sebenarnya, karena media sosial, media baru itu tidak memproduksi konten gitu. Mereka hanya menyebarkan konten. Yang memproduksi kontennya seperti TV gitu ya. Nah, jadi ya para pemilik TV juga harus melihat ini ya. Jadi fenomena bagaimana nanti tetap membuat konten dan bagaimana masyarakat atau publik tetap melihat dengan pola menonton yang berbeda dengan sekarang, zaman dulu gitu ya. Nah, bisa selanjutnya coba kita lihat ya di sini. Kalau kita lihat tadi disebutkan oleh Pak Ganjar juga mengenai audiens terbesar dari TV sekarang yang sudah bergeser ya ke generasi Z atau generasi milenial. Jadi Z dan milenial itu yang sebenarnya beririsan juga dan mereka adalah generasi yang sebenarnya mungkin nggak terlalu peduli dengan TV juga ya, tapi mereka tetap melihat misalnya untuk mencari pemberitaan tetap dari sosial media misalnya ya. Nah di sini jadi terjadi revolusi kanal di mana sekarang TV itu udah bukan merupakan single channel lagi seperti dulu ya. Jadi bahkan bergerak terus dari single channel menuju multi channel, cross channel sampai akhirnya sekarang udah berbagai macam platform gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyebut hanya single kanal aja. Jadi bisa dari mobile, dari sosial media, bisa dari OTT. Nah ini ya revolusi kanal yang sebenarnya kita lihat adalah harus menjadi sasaran target dari pemilik TV ya, maupun mereka yang menggeluti bisnis TV ini ya. Jadi ya kita harus mau nggak mau harus social media related ya. Jadi TV-TV ini harus melihat bahwa percakapan di sosial media sudah menjadi bagian dari sumber berita gitu. Jadi kalau zaman dulu wartawan TV, jurnalis TV mencari berita keluar ya, kita sekarang nggak perlu sebenarnya. Kita dengan melihat dari conversation di sosial media kita bisa melihat ya. Dan itu menjadi berita ya. Nah di sini ini bisa kita lihat ya bahwa bagaimana generasi Z atau generasi milenial, generasi M ini sebenarnya adalah orang-orang yang sangat tergantung dan punya kecenderungan untuk kecanduan internet. Ya, jadi mereka lebih istilahnya, saya pernah baca data dari Pak Hermawan Kartajaya, itu ya. Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya lebih tinggi uang yang dikeluarkan untuk akses internet daripada misalnya untuk makan ataupun untuk biaya-biaya sehari-hari gitu. Jadi artinya kecanduan internet ini sudah menjadi bagian dari pola hidup. Ya. Dan selanjutnya coba mungkin, ya ini yang mungkin yang harus saya lihat ya, yang saya lihat sekarang ini bahwa dengan pergeseran pola konsumer ya, jadi anak-anak muda ini sekarang mereka, kalau zaman dulu kita memberikan informasi searah ya. TV ya udah kita memberikan berita, memberikan program jam sekian jadi kita memberikan searah, mereka mau nonton terserah, nggak mau nonton ya udah gitu, pokoknya ada. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Sekarang mereka mencari apa yang mereka inginkan gitu. Jadi mereka
kalau ingin mencari berita, ya mereka mencari gitu. Mereka nggak harus menunggu jam sekian, jam sekian, jam sekian. Mereka ingin mencari drama, mereka cari. Makanya ada video on demand misalnya, kita bicara di situ ya. Nah ini terkait dengan pola-pola yang dipakai di beberapa TV di luar negeri ya. Saya bahwa promosi yang sifatnya searah sudah nggak signifikan lagi ya. Jadi pemasar harus menciptakan percakapan dengan konsumen dalam hal ini TV ya. Jadi merawat komunitas ya. Jadi tidak merupakan top down lagi, tapi bottom up ya. Jadi dalam kata lain promotion adalah conversation. Dan ini harus dilakukan cross posting antar platform ya. Jadi anak-anak muda ini suka dengan hal seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat itu ada tren sosial ya, di mana orang lebih mendapatkan informasi atau kebutuhan ya, bukan dari sumber resminya gitu. Ya, jadi informasi, mencari berita, mencari informasi lainnya, mungkin melalui teman, sosial media, bukan melalui sumber resmi gitu ya. Jadi beberapa hal yang mestinya ya kita harus menciptakan conversation ini dengan publik, dengan sosial media. Ini juga adalah yang perlu saya tekankan dengan adanya audiens yang berubah gitu ya. Mereka adalah anak-anak muda yang sebenarnya sudah terbiasa dengan tayangan digital ya. Mereka sudah terbiasa dengan sosial media. Jadi memang saya rasa mood, looks dan style dari tampilan di TV itu juga harus sesuai dengan kebiasaan mereka, perubahan zaman juga ya. Jadi dan ini yang harus kita coba lah itu. Coba silakan Jemai. Oke. Ini contoh aja bagaimana digital mood yang sebenarnya sudah menjadi standar dari anak-anak muda sekarang untuk melihat sebuah tayangan ya. Jadi ya mungkin bagi generasi tua apa sih ini? Cutnya cepet, jam cut, agak pusing, agak gimana. Mungkin buat anak-anak muda enggak, itu keren banget itu gitu ya. Sama seperti saya bilang ke teman-teman di TVRI, kalau buat wawancara dengan narasumber, orangnya jangan di tengah. Udah nggak zaman, harus di pinggir sepertiga bidang, paling pinggir. Buat anak-anak muda sekarang tuh keren gitu. Kelihatannya kalau yang narasumber di tengah-tengah layar itu old school sekali gitu. Kalau sekarang udah di pinggir sepertiga bidang gitu. Di film diajarkan gitu, ada sepertiga bidang gitu. Ini contoh aja, jadi kita harus mau. Slide selanjutnya coba. Slide selanjutnya. Nah ini tentang artificial intelligence ya. Kita juga harus nggak bisa menolak teknologi ini. Apakah kita akan mencoba? Sekarang masih jadi pertanyaan, apakah AI itu boleh dipakai untuk pemberitaan? Ya. Kalau kami di TVRI tidak memakai buat di pemberitaan, tapi kalau di program boleh, buat dokumenter masih bisa lah. Karena masih ada perdebatan bahwa apakah AI itu sebenarnya boleh apa tidak gitu ya. Karena ditakutkan akan mengaburkan fakta dan sebagainya gitu ya. Tapi kita mau nggak mau juga harus melihat bahwa ini contoh aja bagaimana di gambar paling kiri atas gitu ada sebuah foto lama, foto lama yang di bawahnya kita generate dengan AI image ya.
menjadi sebuah gambar baru, ya, dan itu bisa dipakai sebenarnya. Kemudian di atas ini saya mendapatkan foto-foto Bapak Presiden kita ketika dulu ke Jordania, ketika masih muda ya, masih kolonel pangkatnya malah. Jadi foto-foto itu kita restorasi lagi, kita upscale, kemudian kita generate image-nya menjadi video. Coba di play. Itu aslinya dari foto semua gitu, yang kita generate jadi video. Dan ini sebenarnya ke depan menjadi tantangan kita, juga challenging juga, opportunity untuk memakai AI dalam industri TV juga di sini ya. Selanjutnya next ya. Nah, ini terakhir sebenarnya bagaimana TV, dan saya juga meminta teman-teman TVRI untuk menjadi bagian dari ekosistem ya, menjadi creative hub ya. Jadi kami tidak hanya sekedar bersiaran, tapi juga menjadi creative hub dan melakukan kolaborasi dengan publik ya. Jadi membuat festival film pendek, kebetulan saya juga basicnya sutradara film, saya memberikan insight kepada kampus mengenai film iklan, bikin idea fest gitu. Bahkan kolaborasi dengan YouTuber gitu ya, untuk menjadi bagian dari penyiaran. Jadi kalau kita lihat contoh di sini sebelah kiri. Oke. Ya, ini hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya bisa kita libatkan menjadi bagian dari penyiaran ya. Jadi keterlibatan dengan publik, dengan teman-teman YouTuber gitu ya. Jadi beberapa poin-poin yang sudah saya sampaikan, memang artinya kita industri TV harus berbenah, dan kita melihat kalau kita masih terpaku dengan pola-pola masa lalu, kita akan tergerus dan hilang gitu ya. Jadi kita harus berani beradaptasi dengan perubahan zaman ini, dengan pola penonton yang berbeda, dan juga pola kebiasaan mereka terhadap industri penyiaran dan kebiasaan mereka untuk melihat tayangan-tayangan. Jadi kalau kita ini bisa kita lakukan, mestinya TV tidak akan mati gitu, dan masih akan bertahan, karena bagaimanapun juga industri TV ini masih dibutuhkan oleh masyarakat dan terutama oleh publik ya. Terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Iman, lanjut slide-nya Mas. Jadi kondisi saat ini memang kondisinya sedang tidak baik-baik untuk teman-teman dari industri media. Kami dalam awal tahun, teman-teman media juga memahami sendiri bahwasannya adanya Inpres 1 turun, ini sangat membawa pengaruh besar bagi kami. Utamanya kami dalam hal kolaborasi dengan teman-teman media. Karena adanya efisiensi ini juga menjadi semangat dari teman-teman industri media ikut merasakan. Kami dari unsur pemerintah merasakan, apalagi teman-teman yang berada di unsur media, sangat merasakan kejadian ini. Dengan kegiatan yang di awal-awal tahun sampai dengan di bulan kelima ini, kami dari unsur media, dari unsur pemerintah juga tidak bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman media. Karena faktor efisiensi, inilah yang terjadi. Jadi kami yakin permasalahan ini dirasakan bersama oleh teman-teman industri media. Jadi konteks yang terjadi pada saat ini adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Iman, bahwasanya media-media sekarang ini sudah harus bergeser. Media-media konvensional harus berubah menjadi
menjadi media digital. Ini akan membuat menjadi tuntutan kita bersama untuk teman-teman media harus melakukan revolusi. Perubahan besar harus dilakukan. Bukan medianya tetapi memang caranya mengakses ini yang harus melakukan revolusi. Kemudian bagaimana menyebarkan informasi, mau tidak mau harus kita lakukan revolusi. Ini adalah konteks yang terjadi saat ini. Kemudian kalau sudah dilakukan revolusi maka secara sistem, secara berproses memang harus berevolusi. Bagaimana kita media ini bisa mempengaruhi pola komunikasi publik. Ini yang kita lakukan juga di unsur pemerintah. Kami pemerintah tidak lagi, kalau dulu mohon maaf, kalau teman-teman media itu kalau melihat medianya kami dari media pemerintah, jangankan dilihat, dilirik aja enggak dilihat. Karena apa? Ya berita kita adalah berita-berita program, berita pemerintah, enggak laku. Teman-teman media itu enggak menarik, gitu, enggak tertarik, beritanya enggak booming, beritanya enggak menantang. Tapi ini menjadi kewajiban kita dari pemerintah. Itulah. Tetapi kami bagaimana berupaya, ya kami mengakui teman-teman mengatakan, aku enggak ngambil berita yang kamu buat. Tetapi minimal aku menjadi inspirasi atas berita-berita yang ada di mediamu. Itu saya sudah terima kasih. Jadi bagaimana program kami, program pemerintah ini, kami sampaikan, kami blow up semasif mungkin, biarpun tidak menarik bagi teman-teman media swasta, kami tidak masalah. Karena ini menjadi kewajiban kami. Dan kami dibayar sebagai media, kalau teman-teman mengatakan media itu kami media plat merah katanya. Iya, media plat merah ya pasti, mesti materinya top down-nya lurus. Itu kami akui, Tetapi kalau ada teman media itu mengatakan beritamu menjadi inspirasiku aku untuk mengembangkan, itu kebanggaan kami. Artinya apa? Program kami ini ternyata direspon. Entahkah responnya ini kami mengikuti alur yang kami buat, ataukah mereka membuat alur sendiri, monggo. Tetapi minimal ini adalah menjadi inspirasi, oh ternyata ada respon dari teman-teman media. Itu cerita awal seperti kami, seperti apa media pemerintah kami. Inilah yang kami katakan bahwasanya dengan melakukan evaluasi ini maka bagaimana pemangku kepentingan ini harus melakukan adaptif. Jelas mulai beradaptasi. Kami di pemerintah terus beradaptasi dengan hal-hal. Kalau sebelumnya media kami ini sebagai media pemerintah ini hanya sebagai tempat untuk ujaran program, gitu. Maka sekarang kami pun memaksa ujaran program kami tidak akan berubah. Tetapi bagaimana landscape-nya media, teman-teman pendengar kami, pembaca kami, tidak semakin ditinggal kami itu. Kami juga tidak ingin ini media swasta ini meninggal kita karena kita dianggap tidak lagi adaptif. Inilah yang menuntut, ini konteksnya yang terjadi pada saat ini yang kami lakukan. Yang pertama mohon izin kami menyampaikan. Ya, bahwa bagaimanapun kita sudah hidup di era revolusi industri 5, di mana revolusi industri 1, 2, 3, 4 itu kita lalui dengan adanya peningkatan produktivitas dari berbagai industri. Jadi intinya adalah penggunaan teknologi terbaru. Di industri 1 kita bicara masalah penggunaan mesin uap, kemudian revolusi industri 2 kita bicara penggunaan listrik, revolusi industri 3 kita bicara masalah komputerisasi dan elektronik, sedang revolusi industri keempat kita bicara masalah penggunaan dari internet dan jaringannya. Nah, bahwa setiap peningkatan adanya revolusi industri 1, 2, 3, 4, 5 ini kita mendiskusikan tentang adanya peningkatan teknologi yang memang dibutuhkan untuk efisiensi dan produktivitas, namun di sisi lain dampaknya adalah penggunaan SDM yang juga semakin berkurang. Dan di era revolusi industri 5 ini kita sudah bicara masalah penggunaan AI, penggunaan robotik untuk kemudian membantu aktivitas produksi kita. Dan kalau kemudian kita tidak menyadari adanya perubahan ini, maka kita seperti nantinya menjadi fenomena boiling frog.
Boiling frog adalah kondisi di mana kodok ketika ditaruh di panci yang ada airnya, dia merasa senang di situ. Tapi ketika kemudian suhu berubah, dia tidak menyadari adanya perubahan suhu tersebut. Dan sudah terlambat ketika kemudian sudah mendidih, panas sehingga menjadi kodok rebus. Nah, jangan sampai kemudian kita menjadi kodok rebus, kita tidak menyadari ada perubahan karena perubahan terjadi secara gradasi, tidak secara simultan langsung berubah, tidak revolusi tapi evolusi berjalan lambat tapi terjadi. Dan karena kita berada di era saat ini, maka perubahan yang terjadi bisa jadi kita tidak sadari perubahannya, tiba-tiba kemudian kita tereliminasi dari kehidupan. Nah, kemudian secara konsep teoritis kita juga mengenal ada teori Darwin. Kita tidak bicara masalah konsep perubahan dari monyet menjadi manusia, bukan itu yang kita maksud. Tapi intinya Darwinism Evolution bicara masalah konsep adaptasi. Mereka yang tidak bisa beradaptasi kemudian akan bermasalah. Dan itu yang kemudian di era kekinian disebut dengan digital Darwinism. Jadi bukan kemudian teori Darwin dalam konteks sosial, tapi kita bicara masalah konsep digital Darwinism, di mana mereka yang tidak mengikuti perubahan digitalisasi, maka akan tertinggal, akan menghilang. Jadi digital Darwinism bicara where incumbents may disappear, jadi incumbent mereka yang berada di dunianya bisa jadi menghilang, and only the most adaptable enterprise responsive to technological trends will survive to remain in the competitive landscape. Ini disampaikan oleh Schwartz 2001. Mereka yang kemudian bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, responsif terhadap perubahan teknologi, mereka akan bisa survive. Dan itu kita sangat sadari di era COVID-19, di mana perusahaan yang sudah siap dengan digitalisasi, ya dia akan bisa survive, tapi yang tidak, ya akan kemudian hilang dan tertinggal. Maka belajar dari transformasi media di Cina, beberapa hal yang dilakukan adalah memang integrasi antara teknologi AI dan otomatisasi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Iman dan Pak Putut, bahwa AI juga harus kemudian menjadi bagian dalam proses produksi berita, pemilihan cerita, penulisan naskah, produksi gambar, hingga penyebaran beritanya. Bisa jadi harus terakumulasi dengan itu. Sehingga SDM-nya juga memang harus dibekali dengan kemampuan tersebut. Jadi kalau dulu spesialis, kameraman hanya kameraman, kemudian untuk bagian pembuat naskah ya naskah saja. Nah, maka saat ini bisa jadi harus multitasking yang terjadi dan kemudian dibantu dengan AI. Kemudian belajar dari transformasi media di Cina adalah konvergensi dan integrasi multiplatform. Kita harus melakukan aktivitas omnichannel, bukan hanya multi-channel, punya A, punya B, punya C. Bagaimana bisa mengintegrasikan channel A, B, C, D itu adalah menjadi tantangan. Jadi media di Cina sudah membangun platform multimedia terpadu yang menggabungkan televisi, radio, situs web, aplikasi seluler, hingga media sosial. Sudah terintegrasi. Dan kemudian ini menjadi salah satu hal penting bagi pemerintah adalah penguatan kedaulatan digital dan ekosistem lokal. Seperti halnya ketika Amerika Serikat protes terhadap penggunaan kris kita, dunia media mungkin juga perlu membuat ekosistem dan dalam dunia media yang kemudian memang murni menjadi milik kita. Yang kemudian dengan media ini orang bisa melihat kredibilitas itu dilihat di mana media. Jadi penguatan kedaulatan digital dan ekosistem lokal ini sudah kita lihat bahwa Cina membatasi penggunaan platform global seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Mereka sudah punya WeChat sendiri, Weibo, dan Douyin untuk kemudian platform yang dikembangkan sendiri. Nah, saya kira untuk platform media kita juga mungkin harus punya platform bersama seperti itu, di mana kalau ingin melihat media yang kredibel, mau radio, TV, ataukah media cetak, ya melihatnya di situ. Kemudian adaptasi konten dan model bisnis, ini memang kita harus bisa membaca algoritma seperti halnya kemudian algoritma media sosial, tayangan seperti apa yang disukai oleh masyarakat, mana yang paling rame kontennya, mana yang paling banyak viewernya, itu harus kita baca, datanya harus kemudian update dan harus sifatnya kekinian, harus kemudian ya karena ini datanya AI tentunya tidak ada jeda lagi, datanya real time yang terjadi. Jadi adaptasi konten ini juga kita bisa sesuaikan dengan preferensi generasi muda. Kita lihat beberapa tayangan TV saat ini kan dia sudah menggunakan konsep-konsep yang dengan bahasa kekinian, menggunakan pantun dan seterusnya. Penguatan SDM dan kolaborasi jelas bahwa jurnalis dan staf harus kemudian ditingkatkan kemampuannya untuk
bagaimana bekerja sama dengan dunia digital dan AI. Kemudian yang keenam adalah partisipasi dalam ekosistem digital nasional, di mana mungkin kita juga perlu melibatkan jurnalisme dari masyarakat untuk terlibat dalam pemberitaan, bahkan kemudian membuat kompetisi-kompetisi video pendek, kompetisi untuk jurnalis dari masyarakat dan seterusnya. Dan ini mungkin juga harus didukung oleh pemerintah juga. Seperti halnya pemerintah di Cina melakukan aktivitas Beijing Global City Short Video Contest untuk mendorong inovasi dan keterlibatan masyarakat. Tadi kita ngomong yang negatif-negatif lah gitu ya, yang menakut-menakuti gitu ya. Tapi sebetulnya banyak hal yang positif, yang menyenangkan dari perubahan landscape media ini gitu ya. Yang paling menonjol itu adalah dengan perubahan landscape ini terjadi demokratisasi di media gitu ya. Jadi teman-teman mungkin dulu ketika langganan Kompas atau Jawa Pos atau Surya gitu ya, jam 2 pagi warga Surabaya mungkin sudah bisa ya menikmati informasi di Jawa Timur, tetapi mungkin yang di Pacitan itu jam 6 pagi baru terkirim di sana gitu ya. Tetapi dengan perubahan digitalisasi, teknologi, revolusi digital gitu ya, berita yang saat ini terjadi di Surabaya, di seluruh Jawa Timur sama-sama dinikmati baik orang Surabaya maupun juga di Pacitan gitu ya. Jadi revolusi digital itu dahsyat ya untuk mewujudkan demokratisasi itu yang dari sisi geografis. Dari sisi konten, teman-teman sekarang ini ya semua orang bisa memproduksi konten gitu ya. Jadi demokratisasi konten itu terjadi dengan revolusi digital itu gitu. Artinya bahwa orang bisa memproduksi konten tidak harus mendirikan media kan gitu ya. Jadi orang lewat jalan-jalan ada mobil tertabrak, difoto, dikasih caption, dikirim dan itu menjadi konten gitu ya. Artinya apa? Media justru dengan digitalisasi itu menjadi lebih berwarna gitu, lebih demokratis gitu ya. Masalahnya adalah bagaimana dengan industri media yang size-nya itu disetting ketika belum ada revolusi digital kan gitu ya. Jadi ya kalau sekarang terjadi revitalisasi gitu ya, ada PHK itu kan ya karena bagian efek dari resizing itu gitu. Jadi bukan media kita akan mati gitu ya, industri media akan mati, lalu konten akan nggak ada konten gitu ya. Mas Pak Iman tadi sudah mencontohkan ya, banyak teman-teman yang di Sulawesi ternyata malah bisa bikin konten yang selevel dengan industri media gitu ya. Jadi itu catatannya bahwa kalau memang terjadi revitalisasi itu dampak dari memang harus resizing gitu ya. Yang kedua ada satu owner gitu yang mengatakan bahwa dia melakukan revitalisasi saat sekarang kondisinya itu baik-baik saja sebetulnya. Banyak media yang setiap tahun masih biru gitu ya, masih laba, masih bagi bonus, tapi dia tetap melakukan revitalisasi karena melihat ke depan size media itu akan menjadi ke titik ini gitu ya. Artinya dia harus memprediksi bahwa saat ini saya harus ukuran baju saya itu hanya sebegini gitu ke depan. Jadi saya kira itu positifnya. Jadi kita nggak harus tanda kutip meratapi apa yang terjadi gitu ya. Kita harus pantang mundur itu karena jurnalisme tetap akan ada gitu. Terima kasih Bapak-bapak pemateri, Pak Prof Gancar, Pak Putut, Pak Iman. Sebenarnya waktu saya diundang ke sini tuh cukup menarik ya, artinya kan biasanya kami itu diundang terkait dengan jurnalistik, dengan penyiaran dan sebagainya. Tapi ini ngomong ekonomi. Sudah benar Pak, terkait kondisi sekarang itu sudah benar. Artinya yang dipaparkan tadi adalah sudah jelas bahwa ini mau kemana media-media ini. Karena kan sudah beredar di grup-grup juga, WA grup itu bahwa media ini PHK berapa puluh orang, media A 100 orang, 200 orang. Dan bahwa kita tahu adalah
ya kita hidup itu dari media swasta terutama, itu dari apa namanya, bukan dari pemerintah, dari sponsor, dari stakeholder yang bekerja sama dengan kami. Dan ketika kami diundang ke sini, bersyukur, berterima kasih. Makanya saya hadir dan saya tunggu sampai selesai untuk bisa menyampaikan. Jadi kira-kira perlu kita ketahui, reformasi itu lahir dari kampus tahun 98 itu. Yang memotorisasi adalah dari pihak kampus, di mana mahasiswa-mahasiswi yang pada saat itu adalah menggaungkan reformasi. Nah, setelah ini apa dari acara ini? Apa yang dilakukan? Kalau kita begini-begini saja, akhir 2025 ya wassalam, habis. 2026 kita nggak tahu nanti seperti apa. 2027 persiapan untuk Pilpres 2029. Kira-kira begitu. Jadi inti adalah apa yang kami sampaikan, setelah ini apa dari FGD, langkah-langkah yang dilakukan oleh pengundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citizen Commercial Journalism itu muncul karena memang ada model bisnis yang ditawarkan oleh platform. Pertama diawali ya dengan programmatic itu, maka muncullah konten-konten yang mereka mendapatkan surplus lewat AdSense itu kan ya. Saya sempat belajar tahun lalu di Amerika selama sebulan ngelihat bagaimana media tumbuh, dan yang menarik adalah ada kelompok-kelompok kecil media. Jadi mereka sebenarnya citizen journalism, cuma 3-4 orang tapi mereka bekerja layaknya jurnalis. Mereka liputan, mereka punya platform sendiri. Mereka dapat duitnya tuh dari funding dan juga dari programmatic juga. Jadi mereka nggak perlu spend banyak gitu ya untuk investasinya. Mereka unggul pada sisi strukturnya lebih kecil, kemudian lincah, dan mereka punya networking yang besar. Ditambah lagi, ini kan penggunaan artificial general intelligence itu udah masuk di lini produksi dan distribusi. Nah itu yang membuat semuanya menjadi lebih terukur dan lebih murah. Nah itu yang problem. Nah ini menimbulkan juga kalau saya bilang media tradisional jadi less relevant ya. Mau nggak mau ya tadi yang dikatakan teman saya Mas Triyono, mau nggak mau harus dilakukan resizing untuk menyelamatkan bisnis. Karena memang media ini dibentuk pada era seperti dulu, di saat memang melihat opportunity-nya harus dengan size seperti itu. Tapi tiba-tiba semua tuh kayak di cut off semua. Jadi lebih kecil, lebih lincah, agile ya. Terus kemudian yang kecil-kecil ini ternyata ada model bisnisnya. Dan ini membuat kita yang udah kadung bikin struktur seperti ini, jadi harus berpikir untuk resizing juga. Cuman permasalahannya dan yang jadi pertanyaan adalah resize-nya sampai ke size yang seperti apa gitu ya. Perkenalkan, nama saya Fariza Rahman, saya adalah Ketua Hima dari Doctoral Ilmu Manajemen. Di sini saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pendapat kami ya. Gitu. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kami sangat mengapresiasi langkah-langkah daripada teman-teman Bapak Ibu media yang telah hadir di sini untuk kemudian ingin mencari solusi atas permasalahan yang mungkin sedang dihadapi begitu. Dan ini adalah menjadi suatu, kalau bahasa akademik itu humility ya. Humility itu kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah pangkal dari suatu perubahan. Kalau misalnya pengen berubah, memang itu harus dilakukan begitu. Dan itu sudah dilakukan diawali dengan FGD ini yang insya Allah sangat bermakna. Nah, jadi untuk dari pendapat kami mungkin agak teoritis sedikit ya mungkin, tapi mungkin nanti bisa menurun menjadi langkah konkret yang diharapkan seperti tadi disampaikan gitu. Jadi memang kalau misalnya tadi saya cuma berasumsi bahwa media TV
yang sekarang itu banyak layoff dan lain sebagainya itu ternyata dikonfirmasi sama Bapak Putut gitu ya. Jadi memang benar gitu. Mungkin media mungkin belum mati tapi sekarat. Jadi memang harus ada langkah konkret yang bisa dijalankan ke depannya gitu. Kalau enggak ya takutnya nanti bisa jadi seperti perusahaan-perusahaan yang sudah gagal bahkan di luar media ya. Ada mungkin Bata, ada mungkin mungkin yang mendunia seperti Nokia. Dulu kita nggak pernah bayangin Nokia itu gagal, tapi ternyata kegerus sama Android begitu. Ada lagi Boeing yang sekarang mau jatuh sama Volkswagen, tapi itu lebih kepada skandal. Nah, jadi yang menurut saya yang mungkin urgent untuk dilakukan adalah kita perlu pemetaan daripada selera pasar gitu. Itu dulu yang perlu kita lakukan. Karena Gen Z atau milenial itu cukup banyak pasarnya ya, 212 juta. Dengan penetrasi internet 74% di seluruh Indonesia. Itu kalau kita lupakan, itu saya kira menjadi hal yang krusial, bisa jadi hal yang titik tolak yang buruk begitu. Jadi kami di sini menawarkan mungkin Prof. Ganjar mungkin kita bisa bikin penelitian tentang survei perilaku Gen Z begitu dengan pendekatan empathy map, yaitu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka rasakan. Nah, bisa juga dikhususkan untuk channel ini atau mungkin radio ini, apa yang empati. Jadi kita dapat kuncinya begitu. Nah, bahwa nanti kemudian di framing secara strategis, karena mungkin saya konsentrasi strategis itu mungkin bisa dengan teori dari Prof. Ganjar tadi, yaitu ambidextrous. Eksplorasinya apa, eksploitasinya apa. Lalu untuk dari teori dynamic capability, David T. 1997, apa yang bisa kita sensing, apa yang bisa kita seizing, apa yang bisa kita transforming. Nah, nanti kemudian bisa jadi diturunkan dalam marketing gitu ya. AIDA, mungkin teori AIDA, untuk meningkatkan awareness kita harus ngapain, untuk meningkatkan interest ngapain, decision ngapain, action ngapain. Terus kemudian performa metrik untuk pengukuran keberhasilannya juga bagaimana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa pendetailan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin saya tutup saja dengan sedikit menjawab yang disampaikan Pak Walid, karena harapannya mungkin takutnya acara ini menjadi ada over ekspektasi apa yang bisa kita lakukan setelah acara ini. Bahwa kami memang di dunia kampus mungkin tidak bisa menjanjikan banyak untuk bisa menjadikan dunia media ini tetap survive, walau bagaimanapun kita yakin media tetap survive, cuman memang kita juga yakin ada perubahan bentuk, ada transformasi yang harus dilakukan. Kalau kemudian yang bisa kita lakukan lebih lanjut adalah kalau dari acara ini bisa jadi kita akan bikinkan semacam opini, kita bisa bikin buku Pak, tapi saya kira isinya juga kita sudah tahu sama tahu. Apa yang kemudian kita diskusikan hari ini saya kira Bapak-Bapak sudah memahami, Bapak Ibu sudah memahaminya. Lebih lanjut mungkin kolaborasi yang bisa kita lakukan adalah membuat semacam sekolah citizen journalism. Jadi di mana kita masing-masing dari media itu bisa mendidik masyarakat, mendidik generasi muda untuk menjadi jurnalis yang baik, menjadi konten kreator yang baik. Sehingga mereka bisa menjadi supporting partner untuk media-media yang ada, mereka mensupport berita-berita, informasi dari dunia kampus, dari dunia sekolahnya, dan dari warga sekitarnya. Jadi membuat sekolah semacam citizen journalism mungkin menjadi sebuah hal yang bisa kita lakukan Pak untuk ke arah depan. Karena seperti disampaikan Pak Edi, bagaimanapun mungkin citizen journalism ini menjadi salah satu hal yang visioner ke depan yang memang harus dibangun, di mana aktivitas yang tadinya masif sekarang harus menjadi customized. Media harus masuk secara personal ke masing-masing individu dengan cara yang berbeda sesuai algoritmanya. Mungkin kita bisa menjadi media konsultan Bapak, jadi kapanpun kemudian diperlukan seperti tadi yang disampaikan, kalau memang butuh riset, butuh teman konsultan, bisa kemudian kita berhubungan lagi untuk diskusi lebih lanjut. Jadi saya kira demikian untuk tadi disampaikan Mas Fariza, bahwa riset itu kurang lebih sudah ada sih berkaitan dengan bagaimana karakteristik generasi
milenial dan lebih tergantung pada smartphone-nya, aktif di sosial media dan lebih percaya pada user generated content dibanding kemudian konten yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang bisa jadi ya tadi lebih percaya pada dunia sosialnya lah. Nah ini saya kira mungkin jadi kita bisa tindak lanjuti lebih lanjut untuk hubungan lebih personal, kemitraan antara media dengan dunia kampus. Kita siap untuk berkolaborasi lebih lanjut, Bapak. Saya kira demikian. Terima kasih untuk Pak Iman Brotoseno dan Pak Putut yang sudah menjadi pembicara yang luar biasa bagi kita dan juga para tim panelis yang sudah hadir pada hari ini. Cikini ke Gondang Dia, hari ini kita sudah diskusi hidup matinya media. Ubur-ubur ikan lele, pantang mundur hadapi masa depan ya Pak Le. Baik. Barakallah, semoga apa yang menjadi materi hari ini, diskusi hari ini memang bermanfaat. Kami menunggu Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke kelas-kelas di kampus kita, untuk sharing bagaimana transformasi bisnis di media masing-masing dari CNN, dari Tribun News, dari SS dan lain sebagainya. Kita butuh kalau bersedia monggo silahkan untuk masuk ke kelas-kelas di kampus kami dan juga menindaklanjuti aktivitas ini dengan membuat MOA, Memorandum of Agreement dengan Bu Dekan dan kemudian PKS dengan kami di lingkungan Departemen dan Prodi. Terima kasih Bapak Ibu, Barakallah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.